Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas macam-macam propaganda Adolf Hitler ketika Perang Dunia Kedua. Sebagaimana gue sering bicarakan di tema-tema gue, di channel gue maksud gue, Adolf Hitler sering mempropagandakan sesuatu agar memperbanyak gitu kan, memperbanyak sekutu, terutama di wilayah-wilayah yang dia jajah atau yang Jerman invasi. Berikut adalah macam-macam propaganda Adolf Hitler. Propaganda yang pertama adalah propaganda untuk melawan komunisme, yaitu di Eropa Timur. Jadi Adolf Hitler itu gencar mempropagandakan untuk membasmi komunisme di Eropa Timur terutama. Ya seperti daerah-daerah yang dia jajah atau dia kuasai, seperti Slavia, terus daerah-daerah dekat perbatasan Uni Soviet gitu kan, kayak Polandia juga. Bahkan dia tuh lebih gencar ketika Jepang menginvasi atau membombardir Pearl Harbor. Apalagi Jepang juga sama gitu kan. Jepang sama maksud gue sama, dia tuh mempropagandakan kepada seluruh negeri-negeri yang dia jajah gitu kan, atau yang dia invasi, bahwa komunisme itu harus diberantas. Seperti fakta Komintern atau fakta perjanjian Jerman dan Jepang agar menghabisi komunisme di seluruh daratan gitu kan, seluruh dunia maksud gue. Jadi Adolf Hitler gencar-gencarnya itu ketika tahun 1940-an, ketika dia menjajah atau menginvasi Eropa Timur. Dia itu lebih dia tuh gencar mempropagandakan bahwa komunisme harus dibasmi. Karena dia tidak mau di Eropa atau di daratan Eropa khususnya ada komunisme atau menyebar komunisme. Bahkan negara-negara yang ikut bersekutu dengan Jerman akan difasilitasi asalkan dia mau membasmi komunisme, baik secara real gitu kan atau secara propaganda juga. Jadi misalkan negara-negara yang dekat dengan Uni Soviet gitu kan, yang mau bersekutu dengan Adolf Hitler, dia tuh dibantu tuh sama Jerman, sama Adolf Hitler dan kawan-kawannya tuh. Jadi mereka tuh pasti dibantu nih, yang ikut perang atau yang cuman mempropagandakan doang gitu kan. Maksudnya mempropagandakan doang tuh sekedar ya nyebarin surat-surat kabar gitu kan, atau nyebarin berita hoax kalau zaman sekarang. Zaman dulu itu kan pakai zaman dulu itu kan pakai radio tuh atau pakai telegram. Jadi pokoknya yang sekedar nyebarin berita hoax yang menyudutkan atau menyalahkan pihak komunis gitu kan, pasti mereka itu disokong atau didanai atau didukung lah oleh Jerman. Karena itu pun salah satu taktik Adolf Hitler untuk menggaet sekutu-sekutunya, terutama daerah-daerah yang dia invasi atau daerah-daerah yang dia jajah. Propaganda yang kedua adalah propaganda untuk kulit hitam di Afrika. Jadi ketika Hitler memasuki Afrika Utara atau menginvasi Afrika Utara yang dikomandani oleh Jenderal Erwin Rommel, Hitler mempropagandai atau mempengaruhi orang-orang Afrika dengan cara akan menyetarakan orang-orang kulit hitam dengan orang-orang kulit putih, khususnya orang Jerman. Karena apa? Karena pihak sekutu yang ada di Afrika Utara sering menginjak-injak atau tidak menyetarakan orang-orang hitam dengan orang-orang kulit putih, padahal mereka sering membawa orang-orang hitam itu, orang-orang kulit hitam maksud gua, untuk pergi berperang melawan Jerman. Jadi ketika Hitler memasuki Afrika Utara, dia itu mempropagandakan bahwa akan menyetarakan orang-orang kulit hitam dengan orang-orang kulit putih, khususnya orang Jerman, selaku sekutunya, dengan syarat mendukung dan ikut bertempur melawan pihak sekutu. Jadi di saat mereka diinjak-injak itu kan kulit hitam, nah Adolf Hitler itu memberikan angin segar dengan kabar baik, yaitu menyetarakan. Jadi mereka itu nggak ada tuh yang dilecehin, nggak ada yang diinjak-injak, nggak ada tuh. Bahkan Hitler pun menyebut mereka itu orang-orang Afrika Utara dengan sebutan ras Arya, kehormatan. Jadi pokoknya orang-orang atau organisasi yang mendukung Adolf Hitler disebut itu ras Arya, kehormatan. Jadi disetarakan tuh dengan orang Jerman murni. Jadi nggak dibeda-bedain lah. Dari segi seragam, dari segi makanan gitu kan. Nggak dibedain tuh. Nggak kayak orang-orang Amerika atau Inggris atau Perancis yang menjadikan orang-orang Afrika itu seperti budak. Padahal mereka itu kan berjasa lah ikut perang melawan Jerman. Sebagian orang kulit hitam ada yang ikut dengan Adolf Hitler dan sebagian lagi ada yang tidak mau ikut. Jadi sebagian termakan propagandanya Hitler, sebagian lagi enggak terpengaruh. Karena mereka yang enggak terpengaruh itu mikir, mereka enggak mau lawan temannya sendiri. Karena orang-orang Amerika dan orang-orang Perancis, Inggris masih terbawa ketika era-era tahun 1500-an. Yaitu ketika puncaknya perbudakan
oleh 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 kulit putih. Jadi mereka tuh masih terbawa tuh ketika tahun 1900-an ketika Perang Dunia Kedua. Makanya mereka itu nggak ada yang hargain orang-orang kulit hitam, padahal mereka ikut bertempur. Jadi dianggap remeh aja pokoknya. Bertempur ya ikut bertempur, cuman ya status mereka itu tetap nggak lebih dari seperti budak. Jadi mereka itu dilecehin, terus dibedain, jatah makan juga dikurangin, dibedain pokoknya. Fasilitas juga dibedain. Cuman kalau bertempur itu tetap harus di garis depan dan harus mau mengikuti perintah orang-orang kulit putih. Maka dari itu mungkin si Adolf Hitler itu ngelihat celah di sini nih. Wah, gue harus bisa nih mempengaruhi orang-orang kulit hitam. Gimana caranya kira-kira mereka itu ikut dengan Adolf Hitler atau terpengaruh gitu kan. Propaganda yang ketiga atau propaganda yang terakhir yang Adolf Hitler lancarkan adalah untuk orang-orang Islam. Jadi ketika Adolf Hitler memasuki Timur Tengah untuk meminta bantuan kepada Mufti Yerusalem, Hitler itu mempropagandakan atau mempengaruhi orang-orang Islam pada saat itu di seluruh dunia agar berjihad untuk melawan sekutu-sekutunya, terutama orang-orang Inggris dan orang-orang Amerika. Apalagi daerah apalagi daerah Timur Tengah itu kan banyak tuh yang dikuasai oleh pihak sekutu. Jadi Adolf Hitler akan menjanjikan tatanan dunia baru kepada orang-orang Islam dan akan berjihad bersama untuk melawan orang-orang Inggris dan orang-orang Amerika. Mereka pun difasilitasi seperti dibangunkan masjid-masjid yang sudah hancur karena perang, terus diberikan seragam-seragam gitu kan. Hitler pun memberikan buku-buku yang berkaitan tentang Islam. Jadi adab-adabnya tuh. Jadi orang-orang Jerman tuh harus kayak gimana ke orang Islam tuh. Terus juga ngajarin hadis-hadis, ngajarin caranya ngormatin orang-orang Islam. Hitler juga menyebut orang-orang Islam itu sebagai ras Arya kehormatan, seperti yang disebutkan kepada orang-orang kulit hitam di Afrika sana. Mungkin ini secara nggak langsung gitu kan, Adolf Hitler itu mengangkat derajat orang-orang Muslim atau orang-orang Islam agar berpihak kepada Jerman. Karena pada Perang Dunia Pertama pun, Turki, Kesultanan Ottoman, yaitu Sultan Abdul Hamid, beliau pun bekerja sama atau bersekutu dengan Jerman. Bahkan Kaisar Jerman pun pada saat itu mendatangi langsung ke Turki, ke singgasananya Sultan Abdul Hamid II, untuk membicarakan politik perang mereka dengan pihak sekutu gitu. Bahkan Hitler pun tidak segan-segan menghukum orang-orang atau tentaranya, orang-orang terdekatnya atau tentaranya yang bertindak semena-mena kepada orang Islam pada saat itu. Hitler berpidato bahwa orang-orang Eropa Timur, maksudnya orang-orang Islam Eropa Timur, harus berjihad melawan komunisme dan harus memberantas komunisme. Dan orang-orang yang dari Timur Tengah harus memberantas orang-orang Inggris dan Amerika. Hitler pun siap memberi dana apapun yang dibutuhkan. Jadi banyak yang termakan tuh. Jadi orang-orang Islam yang termakan pasti ikut sama Hitler. Pada tahun 1940-an, Hitler pun diberikan bantuan oleh Mufti Yerusalem sebanyak 200.000 pemuda untuk dimasukkan ke Wehrmacht. Wehrmacht itu tentara angkatan darat Jerman. Jadi dimasukin tuh 200.000 pemuda untuk tambahan pasukan Jerman melawan pihak sekutu, khususnya pihak Inggris di Timur Tengah. Bahkan sebelum Perang Dunia Pertama pun, Jerman sempat membangunkan rel kereta api di Turki dan di Mesir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Buat kalian yang suka dengan sejarah, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya.